Halo guys, sekarang tanggal 19 Februari 2026 jam setengah 4 ya, jam 3 lebih 16 sih tepatnya. Udah masuk versi final untuk program kurirnya. Jadi ini bener-bener flashback ya, bukan cuma 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Karena untuk rancangan perkuriran ini sebenarnya di 2022, sekarang 2026 berarti udah 4 tahun yang lalu lah, hampir segitu lah 4 tahun. Lalu kembali ke web base kayak setup server dan yang lain tuh udah 2000 berapa ya, 2008 kali bro, itu sekitar 17 tahun yang lalu lah, sekitar situlah 2008 2009 aku di area sini. Udah sangat lama dan sangat tua sekali. Masih ingat, jadi ini pakai versi yang lawas, pakai SAM PP, jadi paling mudah pakai SAM PP. Ini pun aku masih terakhir update 2021, jadi aku mungkin masih gawe, mungkin nggak tahu, mungkin aku update aja di 2021 ya. Aku cuman pakai, terus akselerator pakai AI cepet banget karena kita punya tujuan ya, karena bikin kayak gini virtual host itu aku lupa banget. Memang sih di config-nya itu emang ada contohnya ya, cuman kalau tanya AI itu lebih cepet lah kita ngomong, aku siapin dong vhost buat ini gitu loh. Itu langsung kasih tahu, oh ini udah selesai. Kita kalau kayak gini kan ngetik nih engine, ngetik nih, kalau kita tinggal copy paste gitu aja. Itu sih paling cepetnya di sana, jadi kita tahu posisinya. Lalu program udah dibagi jadi 3. Ini buat clean up database-nya, ini database-nya udah di clean up. Terus ini buat workernya, lalu ini buat engine apa namanya, UV-Corn ya, UV-Corn. Jadi karena aku pakai Python full Python Python plus UV-Corn fast API, nah ngomongnya gitulah. Jadi aku nggak menggunakan PHP SQL gitu, tapi aku pakainya Postgre. Iya, itu mau minum kopi. Ya aduh, kok minum kopi sih. Pakainya Postgre buat database-nya. Ini Postgre adminnya pakai ini Postgre SQL. Lebih ke kayak blockchain aja sebenarnya sih. Kalau blockchain kan Postgre-nya kan nggak diinstal manual ya. Lebih ke, karena beda lah, kayak query-nya beda kayak gitulah. Panjang, aku juga nggak gitu paham sih kalau kayak gini. Aku mau jelasin takut salah aja. Karena saat ini aku bener dibantu pakai AI buat build ini, kayak database aku serahkan ke dia gitu kan. Intinya aku tahu tujuannya lah. Hasilnya adalah ini. Jadi aku udah config pakai UV-Cron. Setupnya sih mirip kayak Rust, jadi Rust game blockchain. Jadi ada bridgingnya. Jadi si blockchain itu di belakang, di depannya itu ada bridge buat koneksikan ke dunia gamenya gitulah. Meskipun sebenarnya bisa aja langsung nembak ya, teman aku dibatasin buat tanda tangan dan yang lain-lain. Dan ini konsepnya juga sama, UV-Cron, Python ya, UV-Cron, worker dan yang lain itu di belakang layar, database di belakang layar. Di depannya itu ada yang namanya Apache atau Nginx, itu buat ngehandle requestnya gitu loh. Nah ini bisa jadi sebelum masuk ke Python tuh udah difilter dulu udah di sini. Jadi Python itu layer 2, meskipun di Python juga aku pakai middleware yang sama lah kayak kita punya setup seperti ini. Ini langsung ke engine ke Apache-nya, jadi langsung di forward pakai SSL dan yang lain-lain. Jadi lebih bersih lah ya. Jadi kalau kita mesti ketik ya, di sini kita ketik bango.id, dia langsung muncul ke seperti ini. Ini kita kurang gede ya. Nah, ini seperti ini. Jadi si Bango ini adalah dari Bang Ojol. Jadi logonya udah ada, emang udah lama di create, bukan baru lagi. Memang si Bango ini adalah bukan aplikator, bukan logistik atau apalah. Aku lebih ke penyedia layanan. Aku tuh tujuannya menghubungkan customer sama driver itu dalam satu ruang digital atau billboardnya lah gitu. Ketika ada permintaan, driver
oke, kita hapus dari billboard tapi kalian punya catatan gitu loh. Cara kerja cuma kayak gitu. Tetapi sekarang aku akhirnya menggunakan ya, si pengirim itu harus menggunakan daftar dulu, menjadi daftar dulu seperti driver juga daftar. Kenapa harus daftar? Karena untuk menjaga keadilan menurutku ya, kita biar fair aja ya. Karena selama ini yang aku create itu adalah hanya sisi driver aja yang mengkonfirmasi barang itu udah diterima atau enggak, atau udah selesai atau belum. Tapi aku butuh si customer itu untuk melakukan, ini ada error apa, invalid argument supply nih, backlognya. Nanti kita cek ya, ini di shelf-nya ya. Ada error nih bro, nanti kita tunggu apa masalahnya. Terus setelah misalkan gini, kita dari customernya, kita customer daftar dulu deh biar cepet, atau enggak kita cek di sini dulu dah. Ini udah aku perbaiki di sini. Confirmnya adalah aku itu adalah ya, si Bango adalah hub ya, penghubung. Nggak ada username password disimpan, nggak ada. Cuma itu dari cookiesnya yang di tanda tangani, diverifikasi pakai Hamak nih, Hamak SH256. Ini kurang tanda tutup lagi. Koreksi, ini koreksi, oke. Lalu nggak ada, ini semuanya udah oke semuanya. Jadi bener-bener nggak ada data yang disimpan kecuali ya historis lah buat pengiriman aja. Itu pun pengiriman cuman ini dikirim itu udah, nggak ada yang lainnya sih, nggak nyimpan password apa, ini nggak ada. Terus ini scale ya jelas karena aku nggak nyimpan apa-apa di sini, jadi lebih cepat. Terus database juga dibersihin, ini ada database no clean up. Jadi kalau kalian nih nggak connect ya, udah connect selama 7 hari nggak ada koneksi sama sekali, kalau misalkan terkoneksi kita akan perbarui 7 hari ke depan, karena kan browser seperti itu ya, cookiesnya itu nggak bisa permanen. Kalau nggak ada koneksi lagi nanti kita perbarui lagi, dan kayak gitulah. Pokoknya selama masih terkoneksi itu nggak usah login lagi, jadi datanya masih utuh. Kalau kalian cabut pindah browser meskipun pakai username sama user sama atau pakai apa namanya, nomor handphone sama, itu akan memiliki ID berbeda. Jadi benar-benar berbeda. Kalian nggak bisa ngelihat historis transaksi apa pengiriman sebelumnya atau konfirmasi atau apa, itu pending semuanya gitu. Tapi jangan khawatir, nggak ada apapun yang mesti di ini. Jadi selama masih oke semua konfirmasinya, kalian masih bisa yang namanya mengambil orderan atau create orderan, karena nanti otomatis selama berapa jam itu data itu akan kalau misalkan belum dikonfirm oleh driver atau customer, dia otomatis dipaksa atau apa ya, sign in oleh server itu sama sistem, itu harus diterima, nggak boleh ada pending sama sekali. Kalau udah nggak diakses sama sekali, nanti akan kita clean up dari 24 jam 30 hari semuanya kita bersihkan dari database historis itu, berarti 0 gitu. Jadi kita yang aktif-aktif aja ya. Yang lain perubahannya nggak ada perubahan, jarak tetap 2000 per kilo ya, ini nggak ada, dan yang nggak ada. Jadi ada perubahan tuh cuman si pengiriman ini kita harus jadi customer dulu nih, C1 Jakarta Pusat. Per handphone ini aku udah pastiin nggak ada huruf A B C D E nya ya, buat mencegah kalau orang nakal kirim-kirim link lah ya. Kita pakai mode senyap dulu. Ini apa nih? Oh, ini pakai ini aja ya. Satunya pakai si ini Bango. Ini udah pakai SSL. Nggak tahu ini kenapa nggak mau jalan di sini bos. Tuh, nggak mau jalan dia di sini, di Brave nggak mau jalan. Tuh, di Brave nggak mau jalan bos. Oh, internetnya mati boy. Dia nggak ngakses ini apa namanya, nggak ngakses, kenapa mati ya?
nggak ngakses ke apa CSS sama JavaScriptnya, kan aku pakai Tailwind ya. Ya wes, ini lama nih nanti cok. Kayaknya aku mesti simpen ke sini deh daripada kayak begini ya. Ketika ini aku pause dulu kali ya. Ya ini lebih cepat daripada yang aku duga. Ini bisa tuh. Oke itu. Ini kan customer ya, customer. Ya ini kita. Ini apa nih listen self log ini lognya doang sih, semoga aja cuman dari ini ini driver ya, driver 1 Jakarta Utara, nomor handphonenya bebas, pokoknya yang ada WhatsAppnya lah. Oke, nah ini driver ini begini. Terus gini buat order, kita order itu adalah, ingat ya, kalau nggak bisa kalian bisa baca di sini ya, kita tuh orang yang driver itu ada fokus di dokumennya apa, argonya berapa, ambilnya dari mana, udah. Jadi fokusnya ke argo, jenis paket, lokasi pickup, jadi sedetail mungkin biar bisa diketahui. Misalkan bawa paket bunga nah, paling nggak ada yang mau nih, bunga argo 60.000, pick up, nggak ambil, gampang ambil aja gitu, nggak masalah, ambil di toko kembang megah, mana ya, Sunter misalkan. Terus antar ke Kemayoran, apartemen misalkan, apartemen Kemayoran itu segera gitu ya, segera langsung antar misalkan, nggak apa-apa. Oke, nah ini caranya kayak gini ya, biar search nanti si driver bisa nemuin tuh gampangnya wes Sunter nih, Kemayoran, Jakarta Utara. Nah, gini lebih banyak, Sunter, Kemayoran, Jakarta Utara. Jadi orang yang lewat di Sunter itu kita driver daftar Sunter, atau searchnya di sini ya. Di sini kan ada Jaksel, Jakput, Janda, atau mungkin ketiknya Sunter atau lebih spesifik itu dia bisa menemukan ordernya ini, bro. Jadi kita langsung kirim, jebret gitu doang. Langsung masuk ke sini tuh. Ya. Ini ya, kalau misalkan aku dari ini nggak bisa juga ya, karena aku pakai UV Crown, ini agak ribet sih. Kalau ada driver lebih, ini kan kita ambil aja ya, kita nanti nunggu di sini nih. Ini kan karena cuma satu tok ya, nggak ada yang join lagi, nggak ada yang berbarengan selama 5 detik, dia langsung diambil. Jadi nggak nunggu-nunggu lama lah gitu. Di sini perbedaannya yang sekarang adalah di dashboard itu ini tetap ya, di driver itu tetap ada confirm selesai, hubungi customer. Customer itu hubungannya adalah menanyakan detailnya, lokasinya. Jadi kita spesifik aja lah, kayak kita, karena si customer itu posting itu cuma sekedar kayak update status saja, kiriman nih mau apa enggak gitu lah cuy. Nah ini si driver confirm dulu ke customer, boleh nggak nih bla 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 bla, misalkan lokasinya jauh atau yang lain, itu kalian bisa selesaiin, dan si customer itu juga bisa ngubungin driver, bang jadi mau ambil apa enggak, misalkan kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada sistem cancel, nggak ada cancel, itu nggak ada. Kenapa ya? Karena aku nggak kontrol, sebenarnya nggak ada kontrol. Bisa aja dibikin cancel ya, cancel order ya, nggak jadi gitu. Aku nggak mau ada plan seperti itu sih. Kalau mau ya kalian harus komunikasi berdua aja,
Misalkan nggak mau jadi beli ya harus selesaikan dulu orderannya kayak gini ya. Ini misalkan ini kondisinya adalah nggak jadi ataupun udah jadi ya, driver untuk mengantarkan barang ya harus confirm selesai dulu. Ini tandain di oke. Lalu si customer ini tulisannya ganti, ini jadinya berubah mau diselesain atau enggak. Kalau dia selesai ya ambil order lagi. Kalau toh pun si customer misalkan aku nggak bakal selesai nih, si driver kan statusnya ngunci ini di sini nih, pick up aktif masih satu karena nunggu si customer. Ini tuh akan otomatis di confirm itu setelah sekitar 15 menit atau setengah jam itu atau 1 jam itu. Kalau dia nggak di confirm dia otomatis confirm. Jadi driver tetap punya kesempatan dua, karena driver itu cuma punya kesempatan 2 pick up. Jadi driver tetap ambil kesempatan, ambil order lain masih bisa gitu. Jadi ini kalau customer nggak mau confirm ya ini akan otomatis. Kalau driver di sini nggak mau confirm juga dia akan otomatis di confirm semua. Pokoknya nggak ada yang ngunci di sistem lah, cuman waktunya aja yang agak lama gitu. Jadi ini cancel atau enggak ya tinggal di confirm aja. Kalau misalkan diselesaikan, selesai, statusnya dia akan balik ke bawah. Terus di dashboardnya ini pickup aktifnya 0, jadi si driver full dapat 2. Dan riwayat transaksi selesai udah bunga argo gini doang nih. Yang didapat driver tuh cuman kayak gini, kirim bunga argo 60.000, nggak ada itu yang lain. Ini cuman catatan aja yang di server ya. Ini yang di server, nggak ada data driver itu nggak disinkron. Pokoknya dapatnya gini, setelah itu data dihilangkan. Lalu ini kembali ke beranda lagi atau ke sini ya, ngeliat order lagi dan seterusnya seperti itu. Untuk fitur atau mekanisme yang lain aku nggak tahu, cuman saat ini aku udah puas dengan kondisi sekarang. Jadi bentar lagi aku mau launching, diluncurkan ke publik dan aku udah coba kontak-kontak ke VPS. Lumayan juga harganya, karena ada dua yang harus sewa, VPS sama domain. Domain ini penting ya, karena kalau orang ngetik IP ribet nanti. Lalu logo juga udah jadi, tagline juga udah jadi, nggak ada hal yang mesti aku tunggu lagi untuk menjalankan sistem ini. Aku fokusnya adalah untuk menjaga sistem ini selalu ada, selalu online dan bisa diakses kapanpun, gitu aja sih. Kalau untuk fake order dan yang lain-lain ya ini aku udah timingnya, timernya itu udah aku deketin. Misalkan order ini ya, order selama kita percepat aja ya. Ini aku bisa utik-utik masalahnya di sini udah aku siapin. Nah ini di sini udah di setup. Ini kita terbuka aja ya. Ya ada maksimal driver itu pickupnya 2. Minimum joinnya itu ada 3. Meskipun 1 atau 2 tuh bisa diproses dengan waktu yang lama. Ada minimum assign wait-nya itu ada 15 detik. Jadi nunggu driver 15 detik baru dikonfirm. Terus for assign after seconds-nya ini ya 60 ya. Jadi 60 detik. Terus customer confirmnya di 2000 sekian jam. Terus order expirednya itu 900 detik, jadi sekitar 5 menit expired kalau udah nggak ada. Mau contoh ini kita bikin yang lebih cepat aja ya, 60 detik aja ya biar lebih enak. Ini kita harus close dulu sih, ini error ya cok. Kita close dulu terus kita jalankan ulang. Oke, itu worker jalan. Kita create ulang ya. Di sini kita copy paste dari sini aja biar cepet. Ini kalau nggak ada yang ngambil ya, kita hitung aja nih. Jakarta. Isi kan nanti muncul, kita timernya kelihatan nih sebulan ya. Ini kan ada 10 kan. Ini kalau barisnya ada 60 detik ya. Ada 6 lagi, satu kali putaran ya, 2 kali putaran ya, 3 kali putaran nanti. Cucu itu minum kopi, beli kopi segelas tuh berdua cepat selesai. Udah 2 ya tadi ya, 3. Berarti ada 2 lagi nih. Kenapa dibikin agak lama? Biar ada timer-timer yang lain tuh nggak saling bertubrukan lah, kayak gitu lah bro ceritanya bro ya, meskipun nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Ini confirm, ini udah aku tes satu-satu sih, udah nggak ada masalah sih, cuman ini kan buat
apa ya, dokumentasi aja pakai video. Karena udah nyampe sejauh ini aku udah confirm tadi, udah nggak masalah tuh. Statusnya dia udah kadaluarsa, jadi udah expired, nggak ada yang ngambil driver dan kalian bisa order lagi. Gitu cuy. Kita tahu ini kondisinya nggak ada yang ngambil, jadi di order lagi gitu loh bro. Jadi nggak ada yang pending di sistem. Jadi sistem tetap clean. Gitu. Untuk sign out ya nggak ada sign outnya. Kalian nggak bisa clean apapun kecuali kalian benar-benar hapus semuanya. Hapus dari sisi cookiesnya gini. Nah ini di clean gini, cookiesnya dicontreng, kalian baru bisa hilang dari sini. Balik lagi ke awal, kalian nggak bisa akses lagi meskipun data di belakang di server masih ada historisnya. Cuman kalau kalian daftar ini nama yang sama, alamat yang sama, itu nggak ada sama sekali. Kalian nggak akan menemukan itu karena nggak cocok lagi bro. ID-nya itu beda, di generate ulang, jadi new, bener-bener baru. Tuh gitu aja bro, kayaknya udah nggak ada yang mesti dibahas lagi sih, belum ada ide lagi. Cuman udah mulai ke area firewall dan yang lain-lain, aku udah di area-area sini, dan di area sini pun aku udah selesai. Lalu aku tadi juga kita udah menemukan di sini ada masalah errornya di Bengo UV core-nya. UV core-nya aku sih feel-nya antara di sini kan ada log errornya, ini mungkin di sini, area sini atau di mana, atau enggak match-nya karena di sini kan dia statusnya forward ya. Apakah di sini redirect-nya itu nggak usah, jadi nggak usah redirect permanen, masih pakai HTTP yang biasa. Aku sih feel-nya di area sini sih, karena dia otomatis ke sini, tapi seharusnya sih nggak begitu ya. Cuman nanti aku pastiin lagi karena di bagian cookiesnya di apa ya, cookies redirect aku masih statusnya HTTP secure false. Ini mungkin masalahnya di sini. Ini aku pastiin dulu ini statusnya adalah secure, kita ulang lagi gitu sih. Cuman itu aja area-area sini, kalau nggak di sini ya nggak di sana gitu aja. Iya nanti kita tutup dulu, coba kita tutup dulu terus kita buka lagi. Oke bro, thank you.